Trent Alexander-Arnold resmi pamit dari Liverpool. Trent Alexander-Arnold resmi meninggalkan Liverpool. Bek timnas Inggris itu selanjutnya akan pindah menuju Real Madrid. Pemain berposisi sebagai bek kanan sayap itu memutuskan pergi dari Liverpool usai menjuarai Liga Inggris di musim ini. Total TAA sudah menyumbang 8 gelar, diantaranya adalah 2 titel Liga Inggris dan juga 1 kali gelar Liga Champions. Tinggalkan Liverpool, TAA langsung kena blacklist oleh tempat tongkrongannya. Keputusan mengejutkan TAA meninggalkan Liverpool secara gratis membuatnya tidak hanya menuai kritik, tetapi juga menyebabkan dirinya dilarang masuk ke salah satu klub malam paling populer di kota tersebut. Selain kritik dari sejumlah penggemar, kini muncul kabar bahwa ia telah dilarang masuk ke dalam Brentwood, salah satu tempat hiburan malam terkenal di kota Liverpool. Casemiro berpotensi kantongi gaji 10 miliar rupiah per pekan jika MU juara Liga Eropa. Manchester United berpeluang menghadapi situasi keuangan yang unik jika mereka sukses menjuarai Liga Eropa musim ini. Gelandang senior Casemiro disebut akan menerima kenaikan gaji signifikan berkat klausul dalam kontraknya. Dalam laporan dari The Mirror menyebutkan bahwa Casemiro akan menerima tambahan gaji sebesar 100.000 pounds per pekannya jika MU berhasil kembali ke Liga Champions di musim depan, dan bonus tersebut akan otomatis aktif jika Setan Merah menjadi juara di Liga Eropa. Arsene Wenger tak sepakat tim juara Liga Eropa berhak main di Liga Champions. Pelatih legendaris Arsenal yakni Arsene Wenger tak setuju jika juara Liga Eropa dihadiahi kelolosan ke Liga Champions secara langsung. Menurut dia, aturan itu meski dirubah. Diketahui pada tahun 2014 UEFA mengubah aturannya sehingga pemenang dari Liga Eropa berhak lolos otomatis ke Liga Champions pada musim selanjutnya dan menempati pot pertama. Tumbangkan Liverpool, Chelsea intai tiket ke Liga Champions. Chelsea sukses mengamankan 3 angka saat menjamu Liverpool di Stamford Bridge. Kemenangan ini membawa Chelsea ke peringkat 5 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 63 angka. Pasukan Enzo Maresca berpotensi untuk bisa mempertahankan posisinya ini sampai akhir musim, mengingat Chelsea belum pernah terkalahkan di 6 laga terakhir. Cole Palmer mulai panas lagi di Chelsea. Cole Palmer akhirnya buka puasa golnya di Chelsea saat berhadapan dengan Liverpool kemarin. Gelandang serang milik The Blues itu mulai panas lagi. SofaScore memberikan rating 8,5 terbaik di laga Chelsea versus Liverpool. Rinciannya Palmer membuat 4 tembakan, 2 shot on target dan sekali membuat peluang besar. 1 gol itu pun membuat Palmer juga menghentikan paceklik golnya. Pemain 22 tahun itu sempat kesulitan membuat gol sejak terakhir di Januari yang lalu. Cedera, Christopher Nkunku absen hingga 15 hari ke depan. Christopher Nkunku dipastikan kembali menepi 10 hingga 15 hari akibat cedera. Itu artinya Nkunku akan melewatkan leg kedua semifinal kontra Djurgården di Stamford Bridge, serta laga krusial di akhir pekan nanti ketika berhadapan dengan Newcastle United di St James Park. Kedua tim saat ini memiliki jumlah poin dan selisih gol yang sama dan membuat pertemuan tersebut sangat menentukan dalam perebutan zona Liga Champions. De Ligt cedera lagi, MU terancam krisis bek untuk duel di Liga Eropa. Manchester United kembali mengalami masalah cedera yang tidak diharapkan menjelang laga krusial di laga-laga kedua semifinal Liga Eropa ketika berhadapan dengan Athletic Bilbao. Bek tengah Matthijs De Ligt mengalami cedera dalam pertandingan Premier League melawan Brentford kemarin. Absennya De Ligt akan menjadi kehilangan besar, tetapi Amorim bisa saja kembali ke formula pertahanan seperti saat menang di leg pertama, yakni menurunkan Harry Maguire, Leny Yoro, Victor Lindelof sebagai starter. Bayern juara Bundesliga, Kompany jalani musim debut yang manis. Vincent Kompany menjalani debut yang apik sebagai pelatih dari Bayern Munchen yang mengantarkan juara Bundesliga di musim pertamanya di Jerman. Di Bundesliga sejauh ini, Bayern Munchen arahan dari Kompany mencatatkan 23 kemenangan, 7 hasil imbang dan 2 kali kalah dalam 32 pertandingan. Harry Kane dan kawan-kawan juga begitu produktif dengan menghasilkan 93 gol. Inter Milan didesak agar prioritaskan kompetisi.
Inter Milan didesak agar prioritaskan kompetisi Eropa. Inter Milan masih tertahan dalam persaingan Scudetto dan Liga Champions. Dan mantan bintang Inter Milan yakni Alessandro Altobelli mendesak Nerazzurri agar all out di Eropa. Sampai Giornata ke-35 pasukan dari Simeone Inzaghi bertengger di peringkat kedua dengan perolehan 74 poin, tertinggal 3 angka dari Napoli. Dengan demikian nasib juara Inter Milan kini bergantung kepada Partenope. Mengingat Inter masih harus membagi fokus dengan Liga Italia, Altobelli menasihati agar mantan timnya itu bisa memprioritaskan Liga Champions saja. Nottingham Forest disarankan datangkan Jamie Vardy untuk perkuat lini serang. Nottingham Forest disarankan untuk bisa mempertimbangkan mendatangkan Jamie Vardy di bursa transfer musim panas. Demi bisa memperkuat lini serang, mereka menjelang kemungkinan tampil di Liga Champions. Meskipun usianya sudah 38 tahun, mantan striker dari timnas Inggris itu diyakini masih punya banyak hal untuk ditawarkan. Crystal Palace incar Joe Bellingham sebagai pengganti dari Eberechi. Crystal Palace dilaporkan siap mendorong langkah transfer untuk bisa mendatangkan Joe Bellingham dari Sunderland di musim panas ini sebagai calon pengganti dari Eberechi di tengah ketertarikan dari Manchester United dan juga klub besar yang lainnya. Menurut laporan dari The Boardroom, Palace akan berusaha keras untuk bisa mendapatkan jasa pemain berusia 19 tahun itu. Sunderland dikabarkan mematok harga kisaran 20 juta pounds untuk melepas adik dari Jude Bellingham itu. Tiga raksasa Liga Inggris siap saling sikut demi datangkan Dan Huijsen. Chelsea, Arsenal, dan Liverpool dikabarkan siap bersaing mendatangkan bek muda Bournemouth yakni Dan Huijsen di bursa transfer musim panas. Pelang pintu muda Bournemouth tersebut tampil solid dan matang melampaui usianya. Huijsen dipandang sebagai aset ideal yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam proyek jangka panjang masing-masing tim. Meskipun Bournemouth mematok klausul harga sekitar 50 juta pound sterling. Juventus lancarkan manuver untuk boyong Rasmus Højlund dari MU. Kabar ketertarikan Juventus terhadap Rasmus Højlund nampaknya benar adanya. Raksasa Serie A Italia tersebut dilaporkan sudah bergerak untuk mengamankan jasa dari sang pemain di musim panas nanti. Calcio melaporkan bahwa Juventus sudah mengontak agen dari sang pemain. MU sendiri pada dasarnya tidak keberatan untuk melepas Højlund. MU dikabarkan hanya mau berpisah dengan sang striker jika ada tebusan sekitar 40 juta euro. Manchester United siap get back asal Barcelona. Menurut laporan dari Spanyol, Manchester United menunjukkan ketertarikan serius kepada Ronald Araujo dan siap memboyongnya ke Old Trafford di musim depan. Namun langkah transfer tersebut hanya akan direalisasikan jika mereka berhasil mengamankan tiket Liga Champions. Minimnya menit bermain yang didapatkan Araujo di musim ini membuka peluang bagi klub lain untuk bisa mendatangkannya. Inter Milan tertarik datangkan Marco Asensio dari PSG. Inter Milan dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang PSG yakni Marco Asensio yang saat ini tengah menjalani masa peminjaman yang luar biasa di Aston Villa. Pendatangannya ini diyakini semakin dekat untuk bisa direalisasikan di bursa transfer musim panas. Klub raksasa asal Prancis tersebut dikabarkan tidak memasukkan nama Asensio ke dalam rencana musim depan dan siap menerima tawaran di kisaran 20 juta euro untuk bisa melepasnya secara permanen. Real Madrid ingin bereuni dengan Theo Hernandez. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa memanfaatkan situasi kontrak dari Theo Hernandez yang tidak jelas di AC Milan guna membawanya kembali bek kiri internasional Prancis tersebut ke Santiago Bernabeu. Menurut laporan dari Diario AS, Real Madrid berencana mendatangkan Hernandez pada bursa transfer musim panas. Kontrak Hernandez sendiri di Milan akan berakhir di bulan Juni 2026 dan Los Blancos berharap situasi ini akan mendorong pihak AC Milan untuk bisa menurunkan harga jual sang pemain. Jika nantinya Theo Hernandez merapat ke Real Madrid, maka ia akan menjadi pendatangan kedua setelah Trent Alexander-Arnold.
Pep Guardiola incar mesin lini tengah yang baru. Pep Guardiola dikabarkan sudah mulai membentuk ulang kerangka timnya, terutama di sektor tengah. Setelah mendatangkan Omar Marmus yang langsung unjuk gigi dengan 7 gol, perhatian kini tertuju ke satu nama besar, yakni Frenkie de Jong. Kepergian dari Kevin De Bruyne di musim ini membuat Guardiola ingin menambah kedalaman dan variasi di lini tengah, dan nama De Jong muncul sebagai opsi yang serius. Guardiola disebut ingin membawa suasana baru ke dalam permainan bola milik Manchester City, dan kemampuan De Jong dalam mendikte ritme serta menahan bola ke area berbahaya bisa sangat cocok dengan filosofi dari Pep Guardiola. Elkan Bagot konfirmasi tak akan bertahan di Blackpool. Defender FC Stone yakni Elkan Bagot mengonfirmasi dirinya tak akan melanjutkan karir sepak bolanya bersama Blackpool di musim depan. Elkan Bagot sepertinya akan mencari petualangan yang baru, sebab kontrak bek timnas Indonesia tersebut bersama FC Stone akan habis di Juni nanti. Klub-klub lain di Ligue 1 bisa menjadi opsi yang menarik bagi Elkan pada musim depan. PSSI pastikan tak ada pemain naturalisasi yang baru dalam waktu yang dekat. Anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga memberikan kepastian yang memastikan tidak akan ada pemain baru untuk timnas Indonesia dalam waktu yang dekat. Kalau lihat kualitas pemain kita kemarin ketika berhadapan dengan Australia dan juga Bahrain, dan ke depan akan menghadapi Cina dan juga Jepang. Seperti diketahui, beberapa pemain diisukan dapat dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, mulai dari Pascal Struijk sampai Milano Jonathan, tetapi belum ada kepastian, ujar dari Arya Sinulinga. Selamat, Persib Bandung juara BRI Liga 1. Persib Bandung resmi menjadi juara BRI Liga 1 2024-2025. Maung Bandung merayakan gelar juara pada pekan ke-31 setelah Persebaya Surabaya gagal memenangkan laga melawan Persik Kediri. Persib memastikan bintang keempat di atas logo mereka pada musim ini. Maung Bandung mampu mempertahankan gelar yang mereka dapatkan musim lalu. Persib sekaligus menyamai rekor dari Bali United yang mampu mempertahankan gelar juara.